OCCRP. Dengan Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo gabung ke BRIC, artinya Indonesia itu bukannya berarti akan lebih dekat dengan Cina dan Rusia, Bung Rocky, ketimbang dengan Amerika. Dan apakah dengan begitu secara diametral berarti kita siap berhadapan dengan Amerika, dengan negara-negara Barat dan juga lembaga-lembaga donor yang banyak ini didominasi oleh negara-negara Barat? Oh ya, tentu kita harus bersiap untuk lakukan repositioning terhadap relasi kita dengan Amerika, World Bank dan IMF terutama, karena kan tersedia anggaran berapa 100 billion US dollar yang ada di kantong-kantong atau sebut aja bank sentral BRICS ini dalam tanda petik, tetapi kan itu memerlukan kemampuan kita untuk mendalilkan bahwa Indonesia tidak boleh atau tidak ingin didikte oleh salah satu blok. Kan itu dasarnya tuh yang sering disebut mendayung di antara dua karang. Mendayung artinya tidak mau berhenti supaya tidak lamban di dalam mencapai tujuan. Tetapi ada dua karang tuh, kalau kita terlalu cepat mungkin terseret arus. Tapi sekali lagi ini soal kemampuan diplomati, dan kita tahu bahwa Presiden Prabowo memang menghendaki Indonesia itu tampil di fora internasional tuh. Dia baru kemarin dapat semacam award atau semacam sugesti dari Singapore koran itu The Straits Times, supaya menunjukkan profil yang lebih asertif di dalam upaya untuk memungkinkan negara-negara selatan ini tampil di dalam fora internasional. Ya, saya kira Pak Prabowo tentu melekat di dalam pikirannya untuk menjadikan Indonesia sebagai global player. Tetapi sekali lagi tentu ada persiapan supaya krisis ekonomi di dalam negeri tidak memperparah nanti pertarungan ideologi. Ketika Indonesia masuk BRICS pasti akan ada nyinyir dan mungkin tindakan politik atau tindakan ekonomi dari negara-negara Barat. Karena itu konsekuensinya tuh. Walaupun kita tahu bahwa dalam persaingan diplomatik ya dimungkinkan untuk tadi berenang atau mendayung di antara dua karang. Tapi sekali lagi itu tergantung pada apa yang bisa kita capai dalam 100 hari pertama, supaya sinyal bahwa Indonesia bisa menuntun BRICS, bukan segera menjadi anggota di situ, tapi juga menuntun BRICS, karena potensi Indonesia yang sumber dayanya tersedia, tetapi mesti diolah atas dasar pertimbangan ekologi. Demikian juga penduduk yang besar sebagai konsumen global, tapi konsumsi itu juga mesti kita hitung dalam batas daya dukung ekologi. Jadi sekali lagi BRICS walaupun dia adalah semacam blok ekonomi, tapi di dalamnya ada semacam parameter lain, yaitu semacam ada sensasi ideologis di situ. Nah, sensasi ini yang mesti betul-betul diurus oleh Menteri Luar Negeri, oleh kabinet terutama, sehingga terlihat bahwa profil Indonesia betul-betul potensi untuk memimpin BRICS. Karena apapun begitu kita masuk di dalam BRICS, tentu kita ingin supaya ada portofolio yang lebih kuat, ada leadership yang lebih kuat dari Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dunia. Saya pikir keputusan